Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral karamah wal mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah serta jajarannya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga bertambah hari di Ramadan, bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah hari di Ramadan, semoga bertambah pula kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, baik untuk jasmani kita maupun rohani kita. Hadirin wal hadirat, yahdikumullah. Perintah puasa diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Menurut sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Apabila kalian mendengar Allah berfirman dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah seruan tersebut Allah memerintahkan kebaikan kepada kita dan Allah melarang keburukan kepada kita, atau Allah memberikan larangan karena itu buruk buat kita. Sehingga seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah seruan rahmat, seruan kasih sayang. Sengaja saya bahas atau saya awali tausiah yang singkat ini dengan keterangan tersebut supaya kita jangan menganggap beban dalam beribadah, supaya kita justru menjadikan ini sebagai sebuah kebutuhan. Di hadis yang lain Nabi katakan, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan yang kamu lakukan membuat kamu bahagia, dan apabila keburukan yang kamu lakukan membuat kamu susah, membuat tidak nyaman, membuat gelisah, maka itu tandanya kamu adalah orang yang beriman. Kita sholat isya, sholat taraweh malam ini berjamaah. Ibadah bukan Bapak Ibu? Ibadah itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Orang beriman kata Nabi kalau melakukan kebaikan dia gembira, dia senang. Jadi kita kerjakan ibadah malam ini senang apa enggak? Kalau imamnya nanti baca ayat panjang, senang sih senang, tapi berat rasanya. Ya. Banyak atau sedikit, sengaja atau tidak sengaja, orang beriman, kalau dia nilai itu adalah amalan yang baik, menurut agama kita itu adalah baik, apalagi diperintah oleh Allah, maka dia bersyukur. Dari rumah kita udah nyiapin mau sodakoh, nambah-nambahin uang kas masjid Al-Hidayah. Kantong sebelah kanan kita siapin 5.000. Kantong sebelah kiri selesai taraweh rencana mau jajan, mau belanja, kita siapin 100.000. Berhubung tadi saat berbuka kekenyangan, sholat tarawehnya agak ngantuk. Saat kotak amal lewat, salah nyabut,
Salah masukin Pak. Niatnya 5.000, yang dimasukin malah yang sebelah kiri kita ambil 100.000. Nyampe rumah keingetan, ternyata salah masukin. Niatnya 5.000, yang kita masukkan kotak amal 100.000. Itu kita alhamdulillah apa astagfirullah? Astagfirullah, lupa. Bagi orang beriman, sengaja nggak sengaja, tapi kalau dipikir-pikir, diambil hikmahnya, mungkin begini caranya Allah menuntun saya supaya lebih berani sedekahnya, supaya lebih banyak yang saya berikan. Seumur-umur sampai pensiun belum pernah masukin 100.000 ke kotak amal. Biasanya kalau di kantong ada 22.000 yang kita cabut. Kalau di kantong ada 17.000 yang kita cabut. Mayoritas 2.000 Pak. Agaknya pas dibuka nanti nih kotak amal ya 2.000-an mulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya coba kalau kita flashback bagaimana rumitnya, sulitnya saat itu di masa Covid. Boro-boro bisa begini, betul Pak? Kawan-kawan kita masing-masing nyari selamat dah. Lockdown, gak boleh kemana-mana. Tapi kita kan juga banyak kebutuhan, mesti keluar. Keluar nggak boleh. Ke masjid nggak boleh. Saat itu mencekam, banyak yang meninggal. Ya Rob, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan saat ini. Masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita LC semuanya gelarnya, lulusan corona. Oleh karenanya bersyukur hadirin. Ayo kita anggap ini kebutuhan buat kita. Ibadah itu jangan jadikan beban. Ada 3 model hamba-hamba Allah menempuh ibadah. Dia lewati dengan jalan 3 perkara ini. Sinfun ya'budunallah ala sabilir roja. Ada orang yang menempuh ibadah dengan semangat karena mau digaji gede. Ramadan gajinya gedean, pahalanya gedean. Ada orang juga sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Dia semangat ibadah karena di Ramadan ini dibebaskan dari api neraka. Idza kana Ramadan, riwayat yang lain idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Meskipun ada ulama yang berikan pemaknaan majazi atau metaforis, kiasan. Ada juga ulama yang berikan pemaknaan secara hakiki. Ada orang menempuh ibadah, semangat ibadahnya karena takut kepada Allah, takut dimasukkan ke neraka, takut sengsara dunia akhirat. Akhirnya mencari kemuliaan lewat Ramadan. Ada juga yang menempuh ibadah dengan semangat cinta. Wasinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Lewat jalan cinta. Gak mikirin pahalanya berapa. Gak pernah peduli mau bulan apa. Karena memang saya sebagai hamba, berarti tugas saya hanya menghamba. Jadi pejabat ya hamba Allah. Jadi konglomerat hamba Allah. Jadi ulama hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena seorang hamba kerjaannya memang menghamba. Sehingga tidak pilih-pilih Pak. Tidak menjadi rojabiyin atau sya'baniyin, tapi betul-betul menjadi rabbaniyin. Selesai Ramadan tetap istiqomah, tetap punya semangat sholat berjamaah, sodakohnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah. Orang yang semacam ini yang melesat tingkatan takwanya tentunya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan
Ramadan menghantarkan kita kepada kemuliaan, penuh keberkahan. Bagaimana nggak berkah Pak? Wasilah Ramadan, ya Allah, urusan dagang aja berkah Pak. Dagang apa aja laku di Ramadan. Dagang lontong, gorengan laku, dagang pakaian laku. Betul Pak? Yang jual pakaian laku, yang jual kolak laku, yang ceramah juga laku ya. Panggilan bukber, panggilan taraweh, macam-macam kultum. Berkah dah pokoknya Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya saya akhiri dengan satu makalah yang begitu indah dari ulama. Kata ulama, kafa bika izzan annaka lahu abdun. Kafa bika izzan annaka lahu abdun. Cukuplah bagimu suatu kemuliaan bahwa dirimu menjadi hamba Allah. Cukup kita ini sudah dibuat mulia kalau kita betul-betul mengabdikan diri kita menjadi hamba Allah. Tidak usah berharap mulia lewat jabatan. Akhirnya keluar duit banyak, nyalek. Udah repot-repot, udah keluar duit banyak, capek-capek, jadi kagak, frustasi. Naik pohon nggak mau turun. Gak usah nyari kemuliaan lewat nyari pujian makhluk. Manusia nggak pernah sepakat senang sama kita. Jangankan dengan kita, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang nggak suka dengan Nabi. Apalagi model-model saya, model-model kita, Bapak Ibu. Ya udah, ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Takutnya nanti jadi malah kagak suka. Sampai di sini saja. Intinya, mari kita sama-sama penuh gembira, penuh semangat menggapai cinta lewat jamuan Ramadan. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان